Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggi Permatasari, NPM 2315064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan yang membahas tentang penerapan deep learning untuk klasifikasi jenis sampah berbasis citra. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Nah, di sini latar belakang pendahuluannya yaitu untuk alasan saya memilih dataset sampah ini yaitu permasalahan sampah itu merupakan isu yang terus terdengar, sering terjadi. Nah, di sini nih saya ingin menerapkan di proses pemilahan manual itu kan butuh waktu. Di sini menetapkan kecerdasan buatan, khususnya itu di bagian deep learning untuk pengolahan citra itu bisa dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan sampah secara otomatis berdasarkan visualnya. Nah, di sini eh, rumusan dari latar belakang ini menggunakan CNN layer untuk memisahkan, misalnya kayak botol atau kaleng. Nah, di sini ini kita em, akan menggunakan seluruh parameternya itu seperti ada SGD, yaitu Stochastic Gradient Descent. Lalu di sini kita menggunakan modelnya di sini menggunakan tiga modelnya yaitu tiga arsitekturnya ada mobil net V2, efisien net B0 dan inspection V3. Nah, di sini lanjut ada di rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu di sini nih intinya yaitu gimana sih penerapan jaringan syaraf tiruan khususnya itu convolution neural network dalam melakukan klasifikasi sampah berbasis citra serta gimana sih perbandingan performa dari ketiga arsitektur tersebut. Nah, di sini tujuan penelitiannya itu untuk membangun model klasifikasi sampah berbasis CNN serta membandingkan performa model tersebut dengan sisi akurasi dan efisiensinya. Nah, di sini kita ada tinjauan pustaka selanjutnya, di mana di sini pertama ada kita harus tahu dulu lah dari mata kuliah ini jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja neuron biologis pada otak manusia. Jadi jaringan saraf tiruan terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot dan bias. Nah, setiap neuron itu bakal menerima input, lalu dikalikan dengan bobot, lalu ditambah dengan bias, kemudian dilewatkan ke fungsi aktivasi. Nah, rumus dasarnya yang saya ketahui yaitu adalah input itu kita jadikan X, yaitu X kali W, di mana W itu bobot, X kali W ditambah B. B itu bias. Nah, seperti itu untuk rumus dasar sekali. Lanjut di sini kita ke CNN yaitu konsepnya CNN itu merupakan jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memperoleh data berbentuk grid, terutama di citra digital. Nah, di sini ini model ini mengatasi keterbatasan multilayer perceptron atau MLP. Nah, di sini nih tradi kita harus tahu dulu lah MLP itu apa. MLP itu merupakan bentuk dari jaringan syaraf tiruan yang lebih dari satu hidden layer. Dia tuh menghubungkan model yang non-linear. Jadi di sini kita bisa cari dulu ya gambar multilayer. Multilayer itu jadi neuronnya itu berlayer-layer. Multi ML. Ini kita cari multi-layer perceptron. Nah, dikatakan multi-layer perceptron karena di sini ini terdapat hidden layer. Di sini ini layernya nggak cuma satu. Kalau misalnya di multi-layer perceptron itu, nah di sini nih contohnya.
Di sini ada hidden layernya nih, ada layer ke satu, layer kedua. Jadi dari input masuk, hasilnya itu juga bekerjanya di sini nih output dari layer sebelumnya masuk ke layer berikutnya. Jadi kayak output dari layer pertama masuk sebagai input di layer kedua seperti itu. Nah di sini X ini merupakan input. Jadi kalau di sini nih jumlah inputnya itu ada n input sampai ke n. Ada berapa? Misalnya di situ biasanya kita diketahui misalnya di situ ada x sama dengan x n sama dengan 10 berarti inputnya 10. Jadi x eh x itu jumlah itu ada sampai ke n. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Di sini ini pertama lapisannya di sini ada lapisan convolutional layer. Nah, di sini menggunakan pixel, di mana kita pernah belajar juga di pengolahan citra pada semester lalu. Nah, di sini ini kita proses polling layer. Di sini tempatnya itu ada F-range polling. Di sini ada tulisan F-range. Nah, di sini mengecilkan ukuran feature map, mengurangi kompleksitas agar tapi kita tetap mempertahankan informasi penting. Nah, di sini cara menghitungnya karena ini average, jadi jadi di grid pertama ini ada 4. Di sini ada 4 input future mapnya itu ada 4 berukuran 4 kali 4 berukuran 4 kali 4. Nah, digunakan average pollingnya 2 kali 2. Nah, artinya itu setiap kotak 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 itu dirata-ratakan. Yang pertama itu kita hitung dulu nih. 4 ditambah 6, 10, tambah 6, 16. 16 tambah 8, 22. 16 tambah 8, 24. Kalau saya 12, 24. Nah, 24 itu dibagi sama 4. Dibagi jumlahnya itu yang sama dengan 6. Jadi lah 6. Terus di ini yang kedua, 2 kali 2 kan, tadi pixel ya. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, 14 tambah 2, 16. 16 bagi 4, 4. Lanjut 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8, 20. 20 bagi 4, 5. Lanjut di sini 3 tambah 0, 3, 4, 5. 5 bagi 4, 1. Kita bulatkan. Jadi cara menghitung pixelnya seperti itu. Cara menghitung eh, dari pooling layer, di proses pooling layer. Lanjut di sini. Hmm, ya di sini ada fungsinya itu untuk melakukan ekstrak fitur. Terus di tahap selanjutnya itu ada lapisan aktivasi. Nah, di fungsi aktivasi ini, tadi kan ini kita pakainya yang non-linear atau di multilayer perceptron. Nah, salah satu contoh fungsi aktivasi non-linear yaitu ReLU, Rectified Linear Unit. Nah, di sini ini fungsinya untuk memperkenalkan elemen non-linear ke dalam jaringan. Nah, di sini ini ada namanya rule lah, mekanisme dari rule, relu, rulesnya itu eh, dia tuh akan menghasilkan nilai 0 jika inputnya negatif. Nah, kalau misalnya inputnya itu positif, maka nilainya itu sama-sama inputnya. Jadi bisa dibilang rumusnya, penjelasannya yaitu jika inputnya negatif, nilainya akan 0. Jika inputnya positif, maka nilainya adalah nilai input itu tersendiri. Nilai input tersebut. Lanjut ke lapisan pooling layer. Nah, di sini di lapisan ini kita eh, fungsi adanya lapisan ini untuk meredukasi dimensi spasial dari future map. Nah, ini yang grid tadi merupakan lapisan pooling, saya salah naruh, jangan dibenarkan. Lalu ada lapisan FC layer. Nah, di lapisan fully
connected ini, fungsi utama itu untuk meratakan feature map yang dihasilkan dari lapisan sebelumnya. Di sini ada prosesnya itu lapisan output dari FC layer menggunakan fungsi aktivasi. Contoh fungsi aktivasi layer itu ada softmax juga. Nah, setahu seingat yang diajarkan di kelas dalam matkul jaringan saraf tiruan, softmax yang pernah saya dengar dan saya tahu merupakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan probabilitas akhir. Kayak misalnya masuk ke golongan mana. Nah, kalau di sini kan sampah, dia itu masuk ke sampah plastik atau kertas. Jadi, contoh lainnya itu ada pakai softmax itu anjing dan kucing. Nah, dia itu akan terlihat di outputnya. Dia itu mayoritas ke bentuk anjing atau kucing dari yang saya pelajari di kelas, yaitu itu yang saya dapat. Softmax itu digunakan dengan dataset citra atau gambar. Gambar ada citra. Gunakan di situ. Lanjut, di sini ada mekanismenya. Mekanismenya, mana? Oh, ini. Oh, di sini ada mekanismenya dari pelatihan CNN kita. Di sini ada forward propagation, propagasi maju. Nah, di sini ini prosesnya itu di mana data input itu bergerak maju dari lapisan pertama hingga terakhir. Jadi alurnya itu citra input itu dimasukkan, diproses oleh operasi konvolusi. Operasi konvolusi seperti setahu saya, X kali W tambah B tadi, lalu aktivasi, lalu pooling, hingga mencapai ke lapisan FC. Nah, jadi kita menghasilkan hasil prediksi akhir, ya, misalnya probabilitas bahwa gambar yang dimasukkan itu ke kategori apa. Lanjut, di sini ada back propagation, yaitu ada propagasi balik. Oh ya, di sini ini menurut saya format propagation ini kalau di matkul lain atau sistem pakar itu sama aja kayak forward chaining. Jadi dia dari input bergerak ke lapisan-lapisan selanjutnya secara terstruktur dari output yang sebelumnya masuk ke hidden layer selanjutnya. Yang saya paham. Lanjut di sini back propagation. Nah, tahapan ini nih inti dari pembelajaran CNN. Nah, di sini ini proses untuk memperbaiki bobot berdasarkan kesalahan prediksi atau biasanya itu hitung error itu dihitung outputnya. Lalu disebarkan ke belakang agar bobotnya itu diperbarui. Tujuannya itu intinya di tujuan back propagation ini untuk meminimalkan loss atau kesalahan. Di sini hitung errornya itu kesalahan prediksi jaringan Jackson dengan label benarnya. Jadi output dari Jackson ini akan dibandingkan dengan label benarnya. Nah, di situ kita menghasilkan loss fungsinya berapa. Lalu dilanjut ke arsitek CNN yang dianalisis di sini sesuai dengan perintah, yaitu kita menggunakan ini ke record tuh. 3 arsitektur. Nah, di sini ini ada arsitekturnya. Itu pertama itu ada mobil net V2, di mana di konteks transfer learning, eh, di sini ini kan kita memilih ya arsitekturnya, di mana yang paling baik dan menghasilkan akurasi yang paling tinggi. Nah, di sini di mobil net V2, pertama kita harus mengetahui dulu secara umum sebelum ditetapkan ke dalam dataset yang sudah dipilih. Nah, di sini nih mobil net V2 itu dirancang khusus untuk lingkungan dengan keterbatasan sumber daya seperti perangkat mobilnya yang keterbatasan. Nah, di sini nih proses konvolusinya itu dipisahkan antara pemrosesan spasial dan penggabungan antar kanalnya. Nah,
Selain itu, mobil Net V2 ini menggunakan eh, inverted inverted residual dengan linear Bocklet. Nah, jadi struktur ini menjaga aliran gradien selama backpropagation dan mencegah hilangnya informasi yang penting saat dimensi diperkecil tadi kernelnya. Nah, di sini ini ringan, sifat dia itu ringan, cocok pada sistem yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Lalu ada Inception V3. Nah, di sini beda dengan mobil Net V2 Inspeksi 3 ini berfokus pada kemampuan jaringan dalam menangkap fitur citra yang kompleks. Nah, di sini nih Inception V3 itu menggunakan modul inspection yang menggunakan beberapa operasi convolution dengan ukuran filter yang berbeda dilakukan secara paralel. Nah, pendekatannya ini multiskala, memungkinkan model itu mengenali fitur pada fitur daripada tingkat resolusinya itu secara bersamaan. Nah, di sini nih koneksivitas arsitektur ini menyebabkan kebutuhan komputasi yang lebih besar dibanding yang sederhana tadi mobil Net V2. Lanjut di sini yang ketiga ada efisien Net B0. Nah, ini pendekatan yang paling berbeda melalui metode compute scaling. Di sini ini ada penskalaan jaringan secara seimbang pada tiga aspek sekaligus, yaitu ada dari aspek kedalaman, lebar, dan resolusi input. Nah, selain itu, em, arsitektur ini juga menggunakan eh, MB MB conv block yang dilengkapi dengan mekanisme sequence and extension. Jujur, jadi saya belum terlalu paham apa sih MB conv tersebut. Nah, situ saya akan mempelajari lagi. Nah, dalam penelitian ini, hasil akhirnya nanti yang saya dapatkan, yang akan saya jelaskan nanti, dari ketiga arsitektur ini, Efficient B0 itu menunjukkan performa yang paling baik, meskipun arsiteknya itu lebih sensitif terhadap pengaturan hiperparameter. Artinya di sini ada mekanisme secara matematis dari backpropagation-nya. Di sini lebih ke matematikanya. Supaya kita tahu hasil secara matematika hasil ini dapatnya dari mana. Jadi ini ada fungsi loss. Nah, ini ada rumusnya di sini. Rumusnya yaitu adalah, nah, di sini nih ada L sama dengan min eh, sigma I itu di mana itu awal awal dari inputnya itu. Nah, Y adalah input benarnya dan Y aksennya itu prediksinya. Jadi nanti akan dibandingkan. Lalu ada aturan rantai chain rule di sini untuk menghitung gradient loss terhadap bobot pada lapisan tertentu. Misalnya ada lapisan tertentu yang spesial yang harus dihitung menggunakan chain rule. Jadi di perhitungan pada lapisan konvolusi ini tiga komponen yang penting yaitu ada bobot, bias, dan input yang seperti rumus dasarnya. Lalu di sini ada gradien terhadap future map output. Nah, di sini ini langkah awal untuk mendapatkan dari loss terhadap future map yang keluar dari lapisan. Nah, di sini nih lapisannya itu misalkan activation atau polling. Jadi ini nih untuk ke tahap selanjutnya. Nah, saya tangkap seperti itu. Lalu gradien terhadap bobot filter. Lalu ada gradien terhadap input, dihitung juga. Lalu proses pembaruan bobot di sini setelah gradien dihitung untuk setiap bobotnya, optimizer itu akan menggunakan rumus gradien descent untuk memperbarui bobotnya. Nah, di sini ada bobot baru. Cara dapat bobot barunya itu adalah
bobot lama dikurang learning rate, learning rate pada pembelajaran. Nah, di sini ini bobot lama dikurang sama hasil pembaruannya. Nah, situ kita mendapatkan bobot baru. Bobot BLT itu bobot lama sama yang hasilnya udah di learning rate ini DLDW. Learning rate DLDW itu setelah dilakukan minimalisir dari errornya. Nah, di situ kan kita udah ada bobot lama nih errornya. Di situ kita dapat hasilnya. Nah, di situ kita mendapatkan bobot baru yang sudah diperbaiki errornya. Nah, di sini bab utama yaitu hasil dan pembahasan dari implementasi dari ketiga arsitektur tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari datasetnya dahulu, di mana di sini nih saya dari jurnal. Nah, di jurnal itu hanya membandingkan dua arsitektur, tapi sih saya akan mencoba yang saya implementasikan menggunakan tiga sesuai perintah. Nah, di sini nih datanya itu totalnya itu ada 15.515 citra. Bersumber dari internet yang dilakukan untuk analisis ini lalu dibagi sebagai data latih dan eh data validasi dengan 8 perbandingan 80-20, 8:2. Di sini nih jadi hasil splitnya itu ada 12.415 data citra untuk training dan 3.100 citra untuk validation. Nah, setiap kelas, nah ini ada banyak kan kelasnya. Di sini kita terdapat banyak kelas seperti kaleng, sampah kertas, nanti akan ada di selanjutnya. Nah, di sini nih jumlah dari setiap kelasnya, dari kelas sampah tersebut itu seimbang jumlah citranya. Nah, lanjut sebelum proses pelatihan, seluruh citra itu diubah ukurannya menjadi 224 kali 24 piksel agar sesuai dengan kebutuhan model yang akan digunakan. Lalu dinormalisasikan juga nilai pikselnya ke rentang 0 dan 1. Nah, di sini arsitekturnya dipilih ada tiga, seperti yang ditugaskan. Lalu ada lapisan tambahan yaitu ada global reference pooling yang rumus atau fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada dense layer dengan 256 neuron dan fungsi aktivasi relu, dropout sebesar 0,2, dense output layer dengan 12 neuron, dan aktivasi softmax untuk menentukan ini termasuk ke dalam kelas mana. Nah, jadi seluruh model ini akan dilatih selama 5 epoch dengan optimizer Adam dan fungsi loss categorical cross sensory. Nah, sebelum lanjut ke hasil pelatihan, di sini eh, ada yang kata baru lah yang saya dapatkan, di mana eh, sini yaitu dengan optimizer, optimizer di kodenya ada. Sebentar saya akan cek kodenya dulu.
Di sini kita ada menggunakan optimizer-nya itu ada. Nah, di sini dari jurnal yang saya baca, eh, jadi ini merupakan optimizer untuk mengoptimalisasi dataset sebelum-sebelumnya. Dataset yang ada. Lanjut, di sini ada perbandingan hasil pelatihannya dari 5 kali epoch. Nah, di sini akurasi pertamanya itu ada di 0,8168. Lalu lossnya di 0,6261. Nah, di sini nih, di epoch pertama itu sebenarnya performa yang dihasilkan cukup baik. Di mana di sini nih akurasinya sudah 81,68% dan validasi itu udah di sini 8981. Nah, pada epoch kedua itu peningkatannya yang signifikan. Dia ke angka 9 sudahan. Nah, di epoch ketiga itu malah terjadi penurunan di validasinya. Jadinya 91 jadi 90. Nah, lanjut di situ tuh terjadi bisa disebut overfitting yang ringan di mana model itu mulai lalu menyesuaikan diri dengan data latihnya. Pada epoch keempat dan kelima itu validasinya itu kembali meningkat dan stabil. Jadi di sini terjadi overfitting, jadi di mana hasilnya itu sempat udah naik, turun, sudah naik lagi. Naik, turun, naik, turun. Kurang efektif sih untuk arsitektur ini. Lanjut ke exception. Nah, di sini ini menghasilkan akurasi awalnya itu 8167 dan validasinya itu 8923. Ini sebenarnya kan tadi dijelaskan ya di teori juga bahwa ini mirip sama mobilnet V2. Nah, ini nih di kedua itu terjadi peningkatan signifikan juga. Sama di yang ketiga itu di validasinya itu terjadi penurunan, peningkatan kembali. Untuk akurasinya itu terus meningkat. Nah, lanjut ke efisien net B0. Di sini epoch pertama akurasinya itu 8527, validasinya itu 9310. Nah, di sini nih bagus karena dia udah meningkat setiap tahapnya di validasinya dan untuk di akurasinya itu selalu meningkat terus dan menghasilkan eh, akurasi dari epochnya ini yang baik. Karena di situ itu menunjukkan overfitting sebenarnya tuh dari arsitektur yang saya gunakan, ketiga arsitektur ini mengalami overfitting terus. Karena di situ juga penyebabnya itu saya masih menggali-gali sih dari overfitting, di mana overfitting sendiri kan merupakan kondisi ketika model itu terlalu menyesuaikan diri pakai data training yang ada sehingga performa itu sangat baik di data training, tapi tuh waktu di data baru atau data validasi dia tuh menurun performanya. Dia kebiasaan pakai data training. Kurang banget. Nah, lanjut di sini nih bisa terjadi ini karena menurut saya itu layernya itu terlalu banyak. Database-nya itu eh
tidak umum lah. Database itu tidak umum. Lalu trainingnya itu lama. Jadi dia tuh sebenarnya saya run juga berkali-kali. Jadi mungkin dia sudah terlalu naturalisasi dengan data training. Terus kurangnya tidak ada pembatasannya juga. Jadi tidak kurang lah terjadi overfitting pada data validasi. Nah, di sini nih bisa kita menanganinya itu dengan drop out atau mematikan sebagai neuron. Lalu bisa dengan regulasi, early stopping itu kemudian training saat performa validasi itu mulai menurun. Dan menurut saya yang terjadi overfitting itu karena di mana sih citra-citra dari gambarnya itu memiliki kemiripan dan kesamaan. Jadi dia terjadi overfitting. Lalu untuk visualisasi dari perbandingan ketiga akurasi tersebut, di bagian kiri ini perkembangan kemampuan dari masing-masing perbandingan akurasi validasi dari perbandingan loss validasinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa akurasi validasi yang cukup konsisten itu batch pertama hingga keempat. Lalu di expect expection itu validasi itu meningkat sampai ketiga. Yang keempat lalu mengalami penurunan kembali. Dan di efficient net itu meningkat dari awal hingga akhir. Pada di puncak itu ada 95% itu puncak dari validasinya itu ada di epoch ketiga. Nah, sih saya ada di sebenarnya eh, metodologi atau mata kuliah ini tuh bisa diimplementasikan di contoh-contoh kasus lain selain sampah itu kayak deteksi penyakit dalam daun jagung, klasifikasi buah, bisa menggunakan CNN ini. Mungkin untuk penerapannya sangat bermanfaat lah. Lalu di sini ini ada kesimpulan dari ketiga arsitektur. Dan di sini nih buat efisiensi komputasinya itu ke mobil net V2 itu tinggi. Kalau infection sedang, kalau efisien itu sangat tinggi, bagus. Stabilitasnya itu mobil net dan inspection itu tinggi, kalau di efisien itu sensitif dia. Kalau di akurasi itu unggul di skenario yang menurut efisiensi tinggi. Kalau ini sangat baik, kalau ini bervariasi. Tapi di potensi tinggi pakai efisien net B0. Backpropagation itu di arsitektur yang pertama itu memastikan pembaruan bobotnya efisien tanpa kehilangan performa. Kalau yang arsitektur kedua itu mengolah perhitungan gradien. Yang ketiga itu mendorong konvergensi pada jaringan. Nah, mungkin ada saran-saran untuk penelitian ini nih untuk memperluas pada di analisisnya akan diperluas lagi atau pengaruh optimizer itu kalau misalnya tadi kan pakai Adam mm, bisa menggunakan optimizer lain agar karena optimizer itu pengaruh terhadap proses pelatihan jaringan saraf tiruan. Jadi bisa lah pakai SGD atau RMS probe. Nah, di sini nih kalau bisa di next penelitian itu difokuskan pada pembangunan dan penerapan teknik transfer learning yang lebih adaptif. Baik di file ini juga saya tampilkan dataset dari uji coba mandirinya, datasetnya, jurnal, kode di link drive ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Em, dan saya akan belajar lebih banyak lagi karena ilmu dari ilmu pengetahuan dari jaringan saraf tiruan ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan dalam teknologi-teknologi selanjutnya.
karena di ilmu ini juga sangat luas dan saya akan banyak belajar lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.